Halo, kembali lagi bersama channel Akuntan Muda. Kali ini kita akan membahas materi mengenai akuntansi piutang. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah 1. Kita mampu mengklasifikasikan jenis-jenis piutang. Yang kedua, akuntansi piutang dagang. Ketiga, piutang wesel. Keempat, akuntansi atas piutang wesel. Dan yang terakhir adalah penyajian piutang di neraca. Materi kita kali ini kita akan membahas nomor 1 dan nomor 2, yaitu klasifikasi piutang dan akuntansi piutang. Bagi suatu perusahaan, salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan melakukan penjualan secara kredit. Akibatnya, penjualan secara kredit ini dapat menimbulkan piutang. Berbicara tentang piutang dapat kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu piutang usaha dan piutang lainnya. Piutang usaha, piutang ini timbul sebagai akibat dari adanya penyerahan barang atau memberikan jasa yang berasal dari piutang utama perusahaan. Sedangkan piutang lain adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penyerahan barang atau bukan sebagai akibat dari memberikan jasa utama perusahaan. Misalnya, piutang dividen, piutang pajak, dan piutang lain. Piutang usaha dapat kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu piutang dagang dan piutang wesel. Piutang dagang, piutang ini muncul sebagai akibat adanya penyerahan barang atau penjualan barang dagangan secara kredit yang jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan piutang wesel, piutang yang disertai dengan perjanjian tertulis yang jangka waktu pembayarannya juga kurang dari 1 tahun. Biasanya piutang wesel ini lebih bersifat formal karena disertai dengan adanya perjanjian tertulis. Oleh sebab itu, piutang dagang dan piutang wesel dikelompokkan sebagai aktiva lancar karena pembayarannya kurang dari 1 tahun. Akuntansi piutang dagang. Berbicara soal piutang, bagaimana penilaian piutang bila kita sangkut pautan dengan nilai piutang yang akan disajikan di neraca? Ternyata ada 2 metode. Yang pertama, pengakuan piutang mula-mula. Pengakuan piutang mula-mula ini menggunakan 3 metode, yaitu metode kotor, metode bersih, dan cadangan. Dan yang kedua adalah pencatatan kerugian piutang dengan menggunakan metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Untuk pengakuan piutang mula-mula, kita menggunakan 3 metode, yaitu metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. Metode kotor. Metode kotor ini hanya mengakui jumlah piutang sebesar penjualan yang terjadi. Jadi, metode kotor ini, berapa yang kita jual, itu yang kita akui. Berbeda dengan metode bersih. Jika kita menggunakan metode bersih, maka kita mengakui jumlah piutang setelah dikurangkan dengan diskon atau potongan penjualan. Kalau kita menggunakan metode bersih, berarti nilai yang kita catat sebesar nilai penjualan yang sudah dikurangkan dengan diskon atau potongan penjualan. Sedangkan metode cadangan, kita mengakui jumlah piutang sebelum dikurangi dengan diskon atau potongan penjualan. Sedangkan penjualan diakui sebesar jumlah setelah dikurangi diskon, dan selisih antara piutang dengan sales diskon dicatat sebagai cadangan penjualan. Lebih gampangnya kita masuk ke dalam contoh soal. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama untuk akuntansi piutang dagang dengan pengakuan piutang mula-mula. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT Hitara Tama menjual barang dagangan dengan syarat 5/10 N/30 dengan harga 120 juta.
Pencatatan piutang menggunakan metode kotor, bersih, dan cadangan sebagai berikut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk akuntansi piutang dagang pengakuan piutang mula-mula ada 3 metode yang kita gunakan. Pertama, metode kotor, yang kedua metode bersih, dan yang ketiga adalah metode cadangan. Kalau kita menggunakan metode kotor, maka kita hanya mengakui jumlah piutang sebesar penjualan yang terjadi. Kita lihat bahwa pada tanggal 1 Desember 2019, PT Hitara Tama, anggap saja PT Hitara Tama adalah perusahaan kita. Oke, pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan kita menjual barang dagangan dengan syarat 5% dalam waktu 10 hari. Kalau kita membayar dalam waktu 5 hari, dalam waktu 10 hari kita akan mendapatkan diskon sebesar 5% dengan harga 120 juta. Ingat bahwa tadi kalau kita mencatat piutang dagang dengan pengakuan piutang mula-mula dengan metode kotor, maka yang kita catat sejumlah piutang sebesar jumlah penjualan yang terjadi. Berapa penjualan yang terjadi? Penjualan yang terjadi sebesar 120 juta. Terjadi penjualan. Penjualan kita meningkat. Penjualan meningkat atau bertambah di kredit. Kita menjual 120 juta. Berarti penjualan kita bertambah di kredit sebesar 120 juta. Penjualan yang kita lakukan ini, kita lakukan secara kredit. Kalau kita melakukan penjualan secara kredit, maka piutang kita bertambah. Piutang bertambah di debit sebesar 120 juta. Maka, dengan menggunakan metode kotor, di debit adalah piutang sebesar 120 juta rupiah, dan di kredit adalah penjualan sebesar 120 juta rupiah. Ini. Piutang di debit sebesar 120 juta dan penjualan di kredit sebesar 120 juta. Ini dengan metode kotor, yaitu mencatat piutang dan penjualan sebesar jumlah penjualan yang terjadi. Bagaimana dengan metode kotor? Dengan metode bersih. Jika kita menggunakan metode bersih, kita kembali ingat bahwa metode bersih kita mengakui jumlah piutang setelah dikurangkan dengan diskon atau potongan penjualan. Berapa potongan penjualan seandainya pelanggan perusahaan kita, pelanggan PT Hitara Tama membayar piutangnya dalam jangka waktu 10 hari. Kalau tanggal 1 Desember, anggap saja pelanggan kita membayar tanggal 6 Desember. Maka pelanggan kita mendapatkan diskon sebesar 5%. Penjualannya berapa? Penjualannya 120 juta. Penjualan 120 juta, diskon 5%. Diskon 5%, berarti di sini diskon 5%. Penjualan 120 juta, diskon 5%. Berapa piutang bersihnya? Piutang bersih kita peroleh dari 5% dikali dengan 120 juta sama dengan 114 juta rupiah. Maka di debit piutang 114 juta rupiah dan di kredit penjualan sebesar 114 juta rupiah. Metode kotor sudah, metode bersih sudah, sekarang metode cadangan. Di metode cadangan, kita mengakui jumlah piutang sebelum dikurangi diskon atau potongan penjualan. Sedangkan penjualan kita akui sebesar jumlah setelah dikurangi diskon. Dan selisih antara piutang dengan penjualan adalah cadangan diskon. Berarti, kalau tadi di metode bersih penjualannya 120 juta, diskon
6 juta dan piutang bersih 114 juta, maka di metode cadangan, piutang yang kita catat adalah piutang yang nilainya tidak kita kurangkan dengan diskon atau potongan penjualan. Di debit, kita catat piutang sebesar 120 juta, penjualan di kredit sebesar 114 juta, sedangkan cadangan diskon atau cadangan potongan penjualan kita catat di kredit sebesar 6 juta. Di contoh kedua, kalau di contoh pertama tadi kita melakukan jurnal untuk penjualan, maka sekarang kita akan melakukan jurnal untuk pembayaran piutang. Pada tanggal 6 Desember 2019 diterima pelunasan piutang atas penjualan tanggal 1 Desember 2019 senilai 85 juta dan menerima penjualan sebesar 45 juta. Buatlah pencatatan penerimaan piutang dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. Pada tanggal 1 Desember 2019 kita menjual sebesar 120 juta. Dan pada tanggal 6 Desember pelanggan kita melakukan pembayaran atau pelunasan sebanyak atau senilai 85 juta rupiah. Sekarang tugas kita adalah melakukan pencatatan penerimaan piutang dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode kotor, bersih, dan cadangan. Dengan menggunakan metode kotor, piutang yang dibayarkan sebesar 85 juta. Diskon 5%, karena bayarnya tanggal 6 Desember. Diskonnya 5%, maka 5% dikali 85 juta rupiah sama dengan 4.250.000 rupiah. Jadi kas yang kita terima sebesar 85 juta rupiah dikurangi 4.250.000 rupiah sama dengan 80.750.000 rupiah. Kas kita terima 80.750.000 rupiah. Diskon atau potongan penjualan sebesar 4.250.000 rupiah. Di debit dan di kredit piutang 80.750.000 rupiah. Untuk metode bersih masih sama, bahwa piutang yang dibayarkan 85 juta mendapatkan diskon sebesar 5%, maka kas yang kita terima adalah 80.750.000. Piutangnya 85 juta, diskon 5%, maka kas 85 juta dikalikan 5% sama dengan 4.250.000, maka kas 85 juta dikurangi 4.250.000, kas yang kita terima 80.750.000 rupiah. Kas bertambah di debit sebesar 80.750.000 rupiah dan piutang berkurang di kredit sebesar 80.750.000 rupiah. Ketika pelanggan membayar piutangnya, maka secara otomatis kita menerima kas sebesar 80.750.000 rupiah dan piutang pelanggan berkurang sebesar 80.750.000 rupiah. Sedangkan untuk metode cadangan, kasnya 80.750.000 rupiah, di debit cadangan diskon penjualan, di debit 4.250.000 rupiah dan piutang 85 juta rupiah.